kelompok 4 yang beranggotakan saya Putri Septia, Saya Belarian Jani. Saya Biana Katika. Saya Nadia Melania Salia. berikut presentasi dari kelompok kami. Mengapa pelayanan publik bebas korupsi itu penting? Pelayanan publik yang bebas dari korupsi itu sangat penting karena memiliki beberapa alasan yang mendasar, seperti yang pertama, ada keadilan dan kesetaraan. Pelayanan publik yang bebas dari korupsi memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama dan adil terhadap pelayanan publik, di mana tidak ada diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik yang bebas korupsi menciptakan rasa kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasakan bahwa pelayanan publik diberikan dengan transparansi, integritas, dan tanpa korupsi. Yang ketiga, ada efisiensi dan efektivitas pelayanan. Korupsi dalam pelayanan publik dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Ketika korupsi ada, proses pelayanan menjadi lambat dan tidak efisien, dan dana publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dipergunakan secara tidak tepat. Selanjutnya, permasalahan korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia. 1. Nepotisme. Praktik nepotisme dalam pelayanan publik seringkali terjadi di mana keistimewaan atau fasilitas publik diberikan kepada kerabat atau orang terdekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kebutuhan yang sebenarnya. Kedua, pungutan liar. Pungutan liar adalah praktik meminta atau membebankan biaya tidak sah dalam proses pelayanan publik. Pungutan liar ini dapat terjadi di berbagai sektor seperti pelayanan, kesehatan, pendidikan, perizinan, dan lainnya. Yang ketiga, ketidaktransparan. Ketidaktransparan dalam pelayanan publik terkait dengan minimnya informasi dan aksesibilitas dalam proses dan keputusan pelayanan publik, di mana masyarakat seringkali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, atau hak-hak mereka. Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah pencegahan korupsi. 1. Regulasi yang ketat. Diperlukan regulasi yang ketat untuk mempersempit celah korupsi dalam pelayanan publik. Dengan adanya regulasi yang ketat, diharapkan akan sulit bagi pelaku korupsi untuk melakukan tindak korupsi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui publikasi informasi yang jujur dan terbuka mengenai prosedur, persyaratan, dan keputusan pelayanan publik. Yang ketiga, sistem pelapor. Masyarakat perlu diberikan saluran pelapor yang aman dan terjamin untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui. D. Tantangan penerapan pelayanan publik bebas korupsi. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam upaya penerapan pelayanan publik bebas korupsi. Yang pertama, budaya korupsi. Mengubah pikiran dan tindakan masyarakat yang terbiasa dengan korupsi dalam pelayanan publik adalah tantangan yang signifikan, di mana diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan publik yang bebas korupsi. Kedua, ada kurangnya sumber daya. Keterbatasan dana dan infrastruktur dapat menjadi tantangan dalam melakukan pembenahan pelayanan publik. Jika kurang sumber daya ini dapat menjadi penghambat upaya untuk menerapkan pelayanan publik yang bebas korupsi. Yang ketiga, resistensi dari pelaku korupsi. Ketidaksetujuan dari mereka yang terlibat dalam praktik korupsi dapat menjadi tantangan dalam mengubah status quo. Pengaruh positif dari pelayanan publik bebas korupsi. 1. Peningkatan kesejahteraan. Pelayanan publik yang bebas korupsi memastikan distribusi sumber daya secara adil dan efisien. Kedua, pembangunan berkelanjutan. Dengan pelayanan publik yang bebas korupsi, investasi yang stabil dapat terjadi. Ketiga, peningkatan kepercayaan. Pelayanan publik yang bebas korupsi menciptakan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah dan institut publik. Kesimpulan dari pelayanan publik bebas korupsi adalah bahwa hal ini bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban bagi pemerintahan dan institut publik. Hal ini merupakan tanggung jawab mereka untuk memberikan pelayanan adil, transparan, dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan menjunjung tinggi prinsip ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.